手的命。是啊，知唔知啊？喺我請細佬，你都覺得你個佬冇我係冇？唔好斬啊！Halo Sobat Movie, kali ini cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Kapalnya tersebut membawa para tahanan pemberontak dari gerakan Taiwan Merdeka. Kemudian muncul seorang wanita bernama Lady Rose. Ia memaksa seseorang tahanan untuk memberitahukan kepada dirinya yang mana orang yang bernama Hui Man Keung. Melihat temannya disiksa seperti itu, semua tahanan pun mengaku jika mereka adalah Hui Man Keung. Karena hal itu, Lady Rose pun mengambil seorang tahanan lagi untuk disiksa. Ternyata pria ini adalah Man Keung yang sebenarnya. Man Keung memilih untuk diam tak mendengarkan apa yang Lady Rose bicarakan. Kebetulan malam itu terjadi badai. Man Keung memanfaatkan situasi itu untuk melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Man Keung menyerang seorang penjaga dan mengambil senjatanya. Lady Rose yang marah pun membunuh semua rekan Man Keung yang berada di tahanan. Karena kalah jumlah dan tak dapat berbuat banyak, Man Keung memutuskan melompat dari kapal untuk melarikan diri. Cerita beralih ke kota Shanghai. Terlihat seorang pemuda bernama Ding Lik sedang beraktivitas sebagai seorang pembersih toilet. Ding Lik adalah seorang pemuda yang rajin dan giat dalam bekerja. Siangnya Ding bekerja sebagai penjual parfum. Ia cukup populer di kalangan para gadis karena wajah tampannya. Kemudian para gangster di tempat itu muncul. Ciu adalah ketua gangster yang cukup disegani di sana. Meski demikian, Ciu merasa iri kepada Ding Lik karena ia lebih populer di antara para wanita. Tuan Ciu pun mengecek Ding habis-habisan dan merendahkannya. Ding yang emosi hanya bisa meluapkan kekesalannya di jembatan pinggir dermaga. Tiba-tiba, seseorang menodongkan senjata kepadanya. Ternyata itu adalah adik kecil yang bernama Kuai. Mendengar jika senjata itu asli, Ding langsung bergegas untuk mengeceknya dan mencari nama pemiliknya. Ternyata pria itu adalah Man Keung yang tergeletak pingsan di pinggir pantai. Melihat Man Keung hanya pingsan, Ding pun membawanya ke rumahnya. Saat Man Keung sadar, Ding berlaga menjadi seorang gangster. Menggunakan pistol milik Man Keung, Ding mencoba mengintegrasinya. Karena Man Keung tak mau memberitahu identitasnya, Ding memutuskan menahannya untuk sementara. Malamnya, Ding membuat surat cinta untuk gadis pujaan hatinya. Besoknya, karena gagal mendapatkan tiket bioskop, Ding pun mengambil tiket orang lain. Tak lama, gadis pujaan hatinya pun datang. Gadis pujaan Ding bernama Fung Qingqing. Ding berniat mengajak Qingqing nonton bersama dengannya. Meski kali ini tak jadi menonton dengannya, Ding masih bahagia saat melihat Qing tersenyum kepadanya. Tiba-tiba, sekelompok gangster berusaha untuk menculik Qingqing. Melihat gadis pujaannya dalam bahaya, Ding pun langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Ia bergelantung pada mobil penculik itu untuk menghentikannya. Mobil pun terguling. Terjadi ledakan karena hal itu. Ding langsung menghajar penculik itu yang ternyata adalah Ciu. Setelah berhasil menyelamatkan Qingqing, Ding diundang ke rumah Tuan Fung. Tuan Fung adalah ayah dari Qingqing, yang merupakan seorang bos gangster terbesar di Shanghai saat itu. Tuan Fung menyuruh tangan kanannya yang bernama Lau untuk memberikan uang kepada Ding. Tetapi Ding menolak uang tersebut. Ia menolong Qingqing karena Qing adalah sahabatnya. Sebelum Ding pergi dari sana, Qingqing berterima kasih karena Ding telah menyelamatkannya. Kemudian, Ding memberikan surat cintanya kepada Qingqing. Ding yang baru saja sampai langsung bergegas saat melihat kebakaran di rusun tempat ia tinggal. Ding langsung menerobos masuk untuk mencari ibunya. Karena Ding terus memaksa, temannya pun memukul Ding agar pingsan. Mereka menyeret Ding keluar dari kobaran api.
Tiba-tiba, Keyung keluar dari kobaran api sambil menggendong ibunya. Ding langsung menghampiri Man Kueng untuk berterima kasih kepadanya. Sejak malam itu juga, Ding Lik dan Man Keung mengikat tali persaudaraan. Besoknya Ding mengembalikan pisau milik Man Keung. Tetapi Man Keung tahu jika Ding lebih membutuhkannya. Ding sadar jika semua ini terjadi karena ia sudah menggagalkan rencana Tuan Wing. Ding pun berniat menemui Tuan Wing untuk meminta maaf. Kali ini, Ding pergi bersama dengan Man Keung. Sebelum sampai di tempat Tuan Wing, Ding bertemu dengan Kuai. Ia menitipkan pisaunya kepada Kuai. Sesampainya di sana, anak buah Tuan Wing langsung menyerangnya. Tangan Ding dipaku dan diikat di atas meja. Tuan Wing mengajak Ding untuk berjudi dengannya. Jika kalah, setiap jarinya akan dipotong. Melihat hal itu, Man Keung pun mencoba melawan. Di saat yang sama, jari Ding dipotong karena kalah dalam taruhan. Man Keung dipukuli habis-habisan di sana. Melihat jari Ding akan dipotong lagi, Man Keung pun mengambil senjata yang ditaruh Kuai di luar. Namun karena keterbatasan peluru, Keung belum sempat menghabisi mereka semua. Demi bertahan hidup, Ding dan Man Keung melawan Tuan Wing dan seluruh anak buahnya. Ding sempat terpojok dan hampir mati. Untungnya, Man Keung datang dan membacok Tuan Wing dari belakang. Ding Lik dan Man Keung lalu mengangkat Tuan Wing agar terjatuh keluar dan tewas di sana. Kemudian para polisi pun datang. Untungnya Paman Lau tangan kanan Tung Fung juga datang ke sana. Dengan nama besar yang Tuan Fung punya, ketua polisi menganggap tak terjadi apa-apa di sana. Dengan dukungan dari Tuan Fung, Ding menguasai wilayah yang ditinggalkan oleh Tuan Wing. Semua anak buah Wing yang tak mau tunduk kepada Ding akan dibunuh. Semua bisnis yang dikelola Tuan Wing juga diambil alih oleh Ding. Dengan kecerdasannya, Ding sukses menguasai seluruh Shanghai bagian barat. Sementara itu, kisah cintanya dengan Ching Ching pun terus berlanjut lewat surat menyurat. Bukan hanya gangster. Bahkan jika ada polisi atau hakim yang mencoba melawannya, sudah pasti mereka akan dihabisi. Ia menjadi salah satu bos gangster yang paling ditakuti saat itu. Suatu malam, Ding datang menemui Tuan Fung. Ding memberanikan diri untuk melamar Ching Ching. Tuan Fung tidak langsung menolaknya karena saat ini Ding cukup berbahaya. Ia meminta Ding untuk terlebih dulu menemui seseorang mewakili dirinya. Ding mengajak Ching Ching untuk berduaan di bioskop. Demi bisa membahagiakan Ching Ching, Ding bahkan membeli bioskop itu. Di dalam bioskop, Ding mengatakan jika ia sudah melamar Ching Ching. Tetapi Ching Ching meminta waktu untuk menjelaskan semuanya. Ching Ching lalu pergi meninggalkan Ding seorang diri. Ding kemudian pergi ke rumah Man Keung. Tetapi saat sampai, ternyata Man Keung sedang bersama dengan seseorang wanita. Karena penasaran, Ding langsung menerobos untuk mengeceknya. Betapa terkejutnya Ding saat melihat Ching Ching sedang bermesraan dengan Man Keung. Man Keung tak menyangka jika Ching Ching adalah wanita pujaan hati Ding Lik. Awal hubungan percintaan antara Ching Ching dan Man Keung sebenarnya terjadi 1 tahun yang lalu. Saat itu, Ching Ching sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Tiba-tiba, seseorang pria bergelantungan di depan gerbong miliknya. Saat itu, Man Keung sedang dikejar-kejar oleh para tentara Jepang. Bukannya takut, Ching Ching malah menolong Man Keung mengobati luka-lukanya. Meski baru bertemu, Ching tak sedikit pun takut kepada Man Keung. Ching Ching bahkan memperlakukan Man Keung dengan sangat baik. Ching Ching mulai akrab dan menceritakan kehidupannya kepada Man Keung. Hingga suatu ketika mereka harus berpisah. Ching Ching yang jatuh cinta kepada Man Keung tak bisa melupakan dirinya. Seminggu yang lalu saat si Ching Ching pergi ke toko penjahit, ia tidak menyangka melihat Man Keung di sana. Man Keung yang melihat Ching Ching mencoba untuk melarikan diri. Man Keung meminta Ching Ching untuk melupakan dirinya. Saat Man Keung akan pergi dari sana, tiba-tiba ia melihat kedatangan Lady Rose. Lady Rose langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Man Keung. Sambil melindungi Ching Ching, Man Keung mencoba mengalahkan semua anak buah Lady Rose. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Karena khawatir dengan keselamatan Ching Ching,
Maka Man Keyung memilih untuk membawanya segera pergi dari sana. Lady Rose tak melepaskannya begitu saja. Ia berniat menghabisi Man Keyung saat itu juga. Untungnya Man Keyung berhasil bersembunyi. Man Keyung yang awalnya tak ingin terjerat lagi hubungan cinta dengan Ching Ching akhirnya tidak bisa menolak pesona Ching Ching. Ia membawa Ching Ching ke rumahnya dan di sana mereka pun menghabiskan malam bersama. Hingga saat mereka mandi bersama, Ding Lik datang memergokinya. Merasa bersalah karena perbuatannya, Man Keyung pun mengejar Ding Lik untuk menjelaskan semuanya. Ia tak tahu jika selama ini Ching Ching lah gadis yang disukai oleh Ding Lik. Terjadi perdebatan antara kedua sahabat tersebut. Untungnya, Ding Lik bersikap gentle. Demi kebahagiaan Ching Ching, ia akan melepaskan Ching Ching. Tapi Man Keyung harus berjanji untuk menjaganya. Kalau tidak, ia akan membunuh Man Keyung. Setelah Ding pergi, tiba-tiba sekelompok orang mendatangi Man Keyung. Kemudian terlihat seorang pria bernama Huang yang merupakan ketua pasukan pemberontak Taiwan. Man Keyung diinterogasi mengenai kematian semua rekan-rekannya. Huang mengira kalau Man Keyung telah berkhianat. Huang awalnya tidak percaya, apalagi Man Keyung malah bertahan di Shanghai menikmati ketenarannya. Namun pada akhirnya, Huang memberi kesempatan kepada Man Keyung untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Di tempat lain, meski suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, Ding tetap pergi untuk menemui sahabat dari Tuan Fung. Sementara itu, Man Keyung diajak oleh Ching Ching untuk menemui ayahnya. Man Keyung baru sadar saat melihat foto keluarga Ching Ching. Ternyata ayah Ching Ching adalah orang yang menjadi dalang atas kematian semua rekan-rekannya. Ia adalah gembong yang selama ini dicari oleh Man Keyung. Tak lama, Tuan Fung datang ke sana. Ia masih belum mengenali siapa Man Keyung sebenarnya. Tapi saat Ching Ching memberitahu nama aslinya, Tuan Fung sadar siapa Man Keyung sebenarnya. Di tempat lain, Ding mendatangi sebuah ruangan untuk menemui teman Tuan Fung. Ternyata yang ditemui Ding saat ini adalah Lady Rose. Ding mengira dia hanyalah wanita biasa. Namun saat Ding lengah, ia dipukul menggunakan botol anggur lalu ditahan. Sementara itu, Man Keyung dan Tuan Fung masih berpura-pura saling tidak mengenal. Mereka sedikit berbincang agar tak membuat Ching Ching curiga. Di lain tempat, Ding yang sudah tertangkap diikat dan dirantai di ranjang oleh Lady Rose. Lady Rose ingin menyiksa dan membunuh Ding secara perlahan. Ternyata di ranjangnya juga ada seekor ular piton raksasa. Lady Rose berniat menjadikan Ding Lik sebagai makanan ularnya yang sedang kelaparan. Sebagian tubuh Ding Lik telah dililit oleh ular tersebut. Saat tangannya digigit oleh si ular piton, Ding mengambil lampu jah dan menyerang kepala ular itu. Piton yang tersetrum pun terpental lalu melilit tuannya sendiri. Sementara itu, Tuan Fung menyuruh Ching Ching untuk mengganti bajunya. Begitu Ching Ching keluar, Man Keyung langsung menyerang Tuan Fung. Perkelahian di antara mereka pun terjadi di sana. Mendengar suara tembakan, Ching Ching langsung mencoba ruangan itu. Saat Man Keyung akan ditembak, Ching Ching datang menghalanginya. Man Keyung memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk Tuan Fung. Di depan mata Ching Ching, ayahnya ditusuk oleh pacarnya sendiri. Karena Fung belum mati, Man Keyung terus menusuknya menggunakan bongkahan kayu. Ching Ching pun histeris dan menembak Man Keyung. Setelah memastikan kalau Fung benar-benar mati, Man Keyung lari meninggalkan Ching Ching. Keesokan harinya, Paman Lau pergi menemui Ding di kediamannya. Paman Lau meminta maaf karena bosnya sudah mencoba membunuhnya. Paman Lau menginginkan Ding merawat Ching Ching dan mengambil kekuasaan milik Tuan Fung. Ding pun sangat sedih melihat keadaan Ching Ching saat ini. Dia pun setuju untuk menjaga dan mengambil kekuasaan Tuan Fung. Ding akan membalas kematian Tuan Fung. 1 bulan berlalu, malam ini adalah malam pergantian awal tahun. Semua orang mengadakan pesta di bar milik Ding Lik. Sementara itu, Man Keyung terlihat bertemu dengan Huang. Man Keyung memberikan daftar nama pengkhianat yang ia dapat setelah membunuh Fung. Huang meminta Man Keyung untuk kembali bersamanya ke Taiwan. Tetapi Man Keyung menolaknya. Masih ada yang harus dilakukan. Man Keyung pun memilih pergi ke bar milik Ding Lik. Melihat Keyung datang, Si memberitahukannya kepada Ding Lik.
Ding meminta semua anak buahnya menunggu di luar. Mereka sangat sedih saat melihat Man Ke-young. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Ding Lik memberi Man Ke-young tiket untuk pergi dari Shanghai. Tapi Man Ke-young menolaknya. Man Ke-young mengatakan ia tidak punya tujuan hidup lagi. Ia menyelesaikan semua masalahnya. Saat trompet pergantian tahun berbunyi, Man Ke-young menarik senjatanya dan menembak Ding Lik. Ding Lik langsung merespon dan menembak balik Man Ke-young. Man Ke-young terluka parah dan sekarat setelah terkena tembakan Ding Lik. Sementara itu, Ding Lik yang terkena tembakan Man Ke-young tidak merasakan apapun. Ternyata peluru yang digunakan Man Ke-young adalah peluru tumpul. Ding Lik sadar kalau Man Ke-young hanya berpura-pura ingin membunuhnya agar dia bisa tewas di tangan Ding Lik. Sementara itu, di luar anak buah Paman Lau datang ke sana. Melihat Man Ke-young tak sadarkan diri, Ding menyuruh anak buahnya membawa Man Ke-young untuk keluar dari Shanghai. Sementara itu, Ding menahan anak buah Paman Lau. Ia mengatakan jika Man Ke-young sudah mati di tangannya. Huang yang mendengar sahabatnya sudah mati mencoba membalas dendam kepada Ding Lik. Huang menembaknya tepat mengenai leher Ding Lik. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Beberapa anak buah dari Ding Lik dan anak buah Paman Lau mencoba berperang membunuh Huang. Meski akhirnya Huang tumbang, tapi ia juga berhasil membunuh Ding Lik. Ia menembak Ding Lik beberapa kali hingga akhirnya Ding pun tewas di sana. Sementara itu, Man Ke-young sekarat teringat akan kenangan saat dirinya bersama dengan Ding Lik. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!